Cahaya itu ajaib ya. Cahaya membuat kita bisa melihat dunia di sekitar kita. Bayangkan kalau nggak ada cahaya, semuanya gelap gulita. Cahaya berasal dari banyak sumber. Matahari adalah sumber cahaya yang paling penting. Bola lampu dan api juga sumber cahaya. Cahaya penting banget untuk kehidupan. Tanaman pakai cahaya matahari untuk bikin makanan. Kita makan tanaman dan hewan yang makan tanaman. Artinya, kita juga butuh cahaya matahari. Cahaya juga bantu kita tahu waktu dan arah. Kita pakai cahaya untuk komunikasi. Cahaya bisa terang atau redup. Warnanya juga bisa beda-beda. Cahaya matahari itu putih, tapi sebenarnya ada semua warna pelangi di dalamnya. Kita lihat warna berbeda ketika cahaya memantul dari benda. Cahaya itu penuh kejutan. Yuk kita jelajahi dunia cahaya yang menakjubkan. Kita akan belajar tentang sifat-sifatnya dan bagaimana cahaya bekerja. Siap-siap melihat cahaya dengan cara yang baru. Cahaya itu misterius. Cahaya bisa seperti gelombang, dan juga seperti partikel. Ini namanya dualisme gelombang-partikel. Memang agak susah, tapi tenang, kita bahas pelan-pelan. Bayangkan ombak di laut. Cahaya juga bergerak seperti ombak. Gelombang ini terbuat dari energi listrik dan magnet. Mereka bergerak bersama. Kita sebut ini radiasi elektromagnetik. Sekarang bayangkan bola-bola energi kecil. Cahaya juga bisa seperti partikel-partikel kecil ini. Kita sebut partikel ini foton. Foton seperti paket kecil energi cahaya. Hebat kan? Cahaya bisa jadi gelombang atau partikel, tergantung gimana kita melihatnya. Kayak cahaya punya dua kepribadian, model gelombang dan partikel, dua-duanya penting untuk memahami cara kerja cahaya. Cahaya bergerak sangat cepat. Di ruang hampa, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Nggak ada yang lebih cepat dari cahaya di alam semesta ini. Bayangkan, cahaya bisa mengelilingi bumi 7,5 kali dalam 1 detik. Cahaya butuh waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi dari matahari. Jarak yang jauh di ruang angkasa diukur dalam tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Ini satuan jarak ya, bukan waktu. Kecepatan cahaya itu konstanta dasar dalam fisika. Penting banget untuk memahami alam semesta. Dari atom terkecil sampai galaksi terbesar, kecepatan cahaya berperan penting. Pernah bercermin? Itu namanya pemantulan. Pemantulan terjadi ketika cahaya memantul dari permukaan. Ketika cahaya mengenai permukaan halus seperti cermin, cahaya memantul dengan sudut yang sama. Ini namanya pemantulan teratur. Makanya kita bisa lihat bayangan yang jelas. Kalau permukaannya kasar, cahaya akan memantul ke banyak arah. Ini namanya pemantulan baur. Makanya bayangan kita nggak terlihat di permukaan yang kasar. Pemantulan penting untuk banyak hal. Kita pakai cermin di rumah dan di mobil. Bahan pemantul dipakai di perlengkapan keselamatan. Hewan juga pakai pemantulan untuk kamuflase. Bagian 5, membelokkan cahaya, pembiasan. Cahaya bergerak lurus. Tapi cahaya bisa memblok ketika melewati 2 medium yang berbeda. Ini namanya pembiasan. Bayangkan cahaya dari udara masuk ke air. Cahaya melambat di dalam air. Ini bikin cahaya berubah arah. Coba lihat sedotan di dalam gelas berisi air. Sedotan terlihat bengkok di tempat masuknya ke air. Ini karena pembiasan. Pembiasan menyebabkan banyak fenomena optik. Lensa di kacamata dan kamera pakai pembiasan untuk memfokuskan cahaya. Pelangi terbentuk karena pembiasan dan pemantulan cahaya matahari melalui tetesan hujan. Bagian 6, spektrum warna-warni cahaya. Cahaya putih sebenarnya campuran warna. Ketika cahaya putih melewati prisma, ia terpisah jadi warna-warna berbeda. Ini namanya dispersi, warnanya berurutan. Merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Ini namanya spektrum cahaya tampak. Setiap warna punya panjang gelombang yang berbeda. Cahaya merah punya panjang gelombang terpanjang. Cahaya ungu punya panjang gelombang terpendek. Kita melihat warna berbeda karena benda menyerap beberapa panjang gelombang cahaya dan memantulkan yang lain. Misalnya, apel merah terlihat merah karena menyerap semua warna kecuali merah. Cahaya merah dipantulkan kembali ke mata kita. Dunia penuh warna, berkat sifat-sifat cahaya yang menakjubkan. Bagian 7. Melihat cahaya. Mata kita adalah detektor cahaya yang hebat. Mata kita membuat kita bisa melihat dunia. Ketika cahaya masuk ke mata, ia melewati kornea dan lensa. Kornea dan lensa memfokuskan cahaya ke retina. Retina adalah lapisan sel peka cahaya di belakang mata.
Sel-sel ini mengubah cahaya jadi sinyal listrik. Sinyal ini dikirim ke otak melalui saraf optik. Otak kita menerjemahkan sinyal ini sebagai gambar. Kita pun melihat dunia di sekitar kita. Mata pekat seperti spektrum cahaya tampak. Beberapa hewan bisa melihat sepanjang gelombang cahaya janspidbok siang bamas. Bagian 8. Cahaya dalam teknologi. Cahaya berperan penting dalam banyak teknologi. Kabel serat optik mengirimkan data sebagai pulsa cahaya. Laser digunakan dalam telekomunikasi, kedokteran, dan manufaktur. Teleskop pakai lensa dan cermin untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari benda-benda jauh. Mikroskop pakai lensa untuk memperbesar benda-benda kecil. Panel surya mengubah cahaya matahari jadi listrik. Cahaya penting untuk teknologi modern. Dari ponsel pintar sampai eksplorasi ruang angkasa, cahaya terus membentuk dunia kita. Para ilmuwan terus mengembangkan cara baru untuk menggunakan cahaya. Masa depan teknologi berbasis cahaya sangat cerah. Bagian 9. Peran penting cahaya. Cahaya penting untuk kehidupan di bumi. Cahaya berperan penting dalam fotosintesis. Tanaman pakai cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa adalah sejenis gula yang digunakan tanaman untuk energi. Oksigen dilepaskan ke atmosfer. Fotosintesis memberi kita makanan dan oksigen. Cahaya juga memengaruhi perilaku hewan. Banyak hewan menggunakan cahaya matahari untuk navigasi. Beberapa hewan berkomunikasi menggunakan sinyal cahaya. Cahaya adalah kekuatan dahsyat yang membentuk dunia kita. Kita masih mengungkap misteri cahaya. Penelitian tentang cahaya terus memesona dan menginspirasi kita. Cahaya sungguh keajaiban alam semesta.